Aku dah tak peduli dah. This all Olympic things, kau tahu tak? Sedih. Apa Faizal tak? Malaysia. Malaysia. Every time aku tengok aku nangis. Itu pun elak. Kini standing. Tak ada orang sini aku nangis. Cuma benda happy ke tak happy ke nangis. Nangis je tahu aku ni. Berakhirlah sudah Olimpik Paris tahun 2024. Satu Olimpik yang mana boleh kata dari segi pencapaian mungkin agak terburuk daripada tahun 2012. Tapi bukanlah salah atlet itu sendiri. Dia lebih kepada Olimpik Paris ni sendiri. Penuh dengan kontroversi, penuh dengan benda yang kita tak puas hati. Banyak benda buruk yang berlaku. Jadi kita summarize sikit lah untuk Olimpik Paris sebagai seorang rakyat Malaysia. Sebelum start Olimpik lagi, kita dah bermula dengan langkah kiri. Yang mana management, orang-orang dekat atas sana, mereka tidak menggunakan akal. Mereka menggunakan patung untuk mempamerkan baju-baju atlet kita. Sebenarnya baju ni tak buruk mana pun. Tapi dari segi presentation memang hauk, memang hancur dan alasan yang diberikan memang tidak masuk akal. Sepatutnya daripada sini lagi kita dah dapat hint yang Olimpik Paris ni akan jadi Olimpik yang kita tak patut tengok. Yang kedua, atlet-atlet badminton kita tidak berjaya ke final. Ketiga-tiganya kalah dalam semi-final. Perseorangan lelaki, bergu wanita dan juga bergu lelaki. Waktu ni, harapan untuk mendapat pingat emas dalam sukan badminton berakhir. Tapi mereka semua ni dah buat yang terbaik lah. Kita pun banggalah. Yang ketiga, ada 3 atlet kita yang dapat tempat keempat. Sikit lagi nak dapat pingat gangsa tapi tak dapat. Yang pertama kita ada bergu wanita, Perlitan dan Emtinah. Yang kedua kita ada Anik Kasdan dalam acara weightlifting. Yang ketiga kita ada Shah Firdaus. Yes, aku tahu ada yang cakap Shah Firdaus relegated. Tapi kalau accident tu tak berlaku, Shah Firdaus akan mara terus dapat tempat ketiga. Ini pun menyakitkan hati juga. Tapi yang paling menyakitkan untuk rakyat Malaysia tengok, of course lah yang terakhir ni. Yang mana harapan utama kita dalam pingat emas iaitu Dato' Azizul Hasni Awang telah pun disingkirkan dekat awal lagi. Walaupun benda yang sama dah pun berlaku dekat Rio 2016 tapi Dato' Azizul tak dapat. Okay, rayuannya ditolak. Yang ini memang betul-betul sakit weh tengok. Rasa sedih gila bila kita kenangkan apa yang Dato' Azizul dah berjuang, berkorban untuk sampai ke momen ini dan dia tak dapat peluang tu. Kalau dia kalah, tak apa. Sekurang-kurangnya dia ada peluang tu. Tapi, aku tak boleh lah sambung. Memang sedih lah. Alright, itu saja untuk Olimpik Paris kali ni. Mungkin korang boleh komen dekat bawah momen-momen manis yang ada ataupun momen-momen pahit yang patut kita lupakan. Itu saja guys. Yang belum follow, bolehlah tekan butang follow. Aku dah tak percaya dengan Olimpik ni dah. Aku rasa kan, seumur hidup aku, ini adalah Olimpik yang paling teruk lah. Kalau kau tengok kejadian baru-baru ni kan, yang pelumba Kirin kita kan, acara Kirin Shah kan, disalahkan. Padahal pelumba Jepun tu yang langgar dia. Yang peliknya, benda tu semua kita nampak. Kita dah nampak dah pelumba Jepun tu langgar dia kan. Lepas tu Shah yang disalahkan. Aku tak tahulah apa masalah manajemen untuk yang sekian-sekian ni aku tak nak sebut lah. Tapi ini paling teruk man. Yang paling tak adilnya kan, pelumba yang paling belakang dapat nombor 3. Yelah sebab pelumba Jepun tu dia langgar 3 sekali. Yang belakang sekali tu dapat nombor 3. Kau bayangkan. Dan tak tahulah. Memang bukan rezeki kita man. Tapi Olimpik Paris ni memang paling teruk lah. Tak tahulah. Sorry lah. Shame on you Paris 2024. Oke guys, itu tadi reaksi dari orang Malaysia. Ada yang menangis, ada yang merasa sedih juga, kecewa juga iya. Karena mereka gagal untuk membawa pulang medali emas. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sepanjang sejarah Olimpiade, Malaysia belum pernah satu kali pun mendapatkan medali emas.
Kalau perak dan perunggu itu udah sering, tetapi kalau medali emas ini belum pernah ya. Jadi tentu rakyat Malaysia juga merasa agak minder guys ya. Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya ya, seperti Indonesia, negara kita sudah mendapatkan 10 atau mungkin bahkan 11 medali emas ya. Begitu pula dengan Thailand, Filipina udah 3 kali, Singapura udah sekali 2 kali ya. Tapi Malaysia ini mereka belum pernah 1 kali pun mendapatkan medali emas. Jadi wajar, besar harapan bagi rakyat Malaysia bahwa momen Olimpiade 2024 ini ada salah satu atlet mereka yang dapat membawa pulang medali emas. Nah, itu mereka harapkan sebagai hadiah terindah untuk nanti perayaan pada hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus ya. Nah, lain halnya dengan Indonesia yang juga akan memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Ya, kita bersyukur karena kita nanti merayakan dengan sukacita dengan 2 medali emas dan juga ada perak dan perunggu dari atlet-atlet yang lain. Nah, itu ya kita sudah bersyukur, berterima kasih mereka bisa mempersembahkan hasil yang terbaik. Paling tidak ada emasnya guys ya. Itu yang membuat kita semua rakyat Indonesia bangga dan berterima kasih kepada terutama Frederick Leonardo dan juga Rizky Juniansah. Nah, sebaliknya dari Malaysia ya. Jadi untuk perayaan kemerdekaan tanggal 31 Agustus ini, seandainya guys ya, seandainya mereka bisa mendapatkan 1 aja medali emas, itu udah pasti sangat bahagia. Itu udah lengkap sekali, udah sangat sempurna perayaan peringatan kemerdekaan bagi Malaysia ya. Namun sayangnya semuanya sia-sia, semuanya belum sesuai dengan ekspektasi dan harapan dari mereka guys ya. Nah, jangan patah semangat wahai Malaysia ya. Masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya, meskipun harus menunggu 4 atau 5 tahun, tapi bisa mempersiapkan dari sekarang. Dan kita doakan ya, mudah-mudahan di Olimpiade nanti tahun 2028 kalau nggak salah ya, mudah-mudahan Malaysia ada salah satu atletnya yang sanggup atau mampu memenangkan medali emas ya. Cukup dapat 1 aja dulu ya, itu udah memecahkan rekor ya. Setidaknya sudah bisa memberikan kebanggaan bagi rakyat Malaysia bahwa mereka juga mampu mempersembahkan medali emas ya. Karena guys, menurut saya medali emas ini menjadi salah satu gengsi guys ya bagi setiap negara yang ikut dalam kejuaraan Olimpiade ini ya. Nah, saya menyaksikan ya, ada salah satu atlet dari Pakistan untuk cabang olahraga lempar lembing guys ya. Dia mendapatkan medali emas. Begitu dia pulang atau balik ke Pakistan, wah, dia udah kayak raja guys ya. Sambutan untuk dirinya itu melebihi sambutan daripada seorang presiden ya. Itu luar biasa sekali. Karena ya mengangkat derajat negaranya, rakyatnya bangga, rakyatnya merasa ada gengsi di situ, ada kebanggaan di situ ya. Jadi siapapun atlet yang kalau bisa mempersembahkan medali emas, itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah guys, sekali lagi ya kita berharap semoga Malaysia suatu saat nanti dapat mempersembahkan medali emas. Dan saya akan melanjutkan reaksi guys ya. Ini ada luapan-luapan emosi dan kekecewaan dari netizen Malaysia terkait hasil Olimpiade Paris. Nah, satu lagi ya, saya untuk Malaysia agar jangan mempermasalahkan atau menyalahkan panitianya Olimpiade Parisnya, tapi marilah kita koreksi, kita evaluasi ya, agar bisa memperbaiki itu dan berikutnya kita bisa menjadi juara ya. Oke, kita lanjut berikut ini. Kalau squash ada dalam Olimpik sejak zaman Nicol David dulu, sudah pasti kita dah dapat banyak pingat emas hari ini. Dan kalau ada sepak takraw dalam Olimpik juga, sudah pasti berlambak pingat emas yang Malaysia, Thailand, Indonesia dapat. Usaha nak masukkan sukan squash dalam Olimpik ni dah dibuat banyak kali tapi tak berjaya. Macam-macam syarat dikenakan. Pada saya senang saja. Kalau sukan tu tak didominasi
negara Mat Saleh tetapi didominasi oleh negara Asia. Diorang tak nak. Ya, cuba tengok kejuaraan dunia squash lelaki dan wanita. Negara mana yang selalu menang? Dengar cerita squash akan masuk ke Olimpik 2028. Maka sepatutnya pelapis Nicol David dah ada. Tapi semenjak pemergian Nicol David, squash negara terus kelam. Sekarang ni squash wanita Mesir yang pegang. Maka sementara ada 4 tahun lagi ni, kita kena labur lebih banyak dalam squash sebab confirm negara-negara lain akan labur lebih banyak dalam squash sebagai persediaan 2028. Sepak takraw juga katanya nak masuk ke Olimpik kelak. Tapi syaratnya kena ada lebih 70 negara dan merentasi 3 benua yang main sukan ni secara meluas. Jadi saya rasa sukan sepak takraw ni ada peluang masuk dalam Olimpik. Maka sekali lagi, inilah saatnya kita labur dalam sepak takraw sebab confirm banyak negara yang cuba akan pulun dalam sukan ni, terutamanya Thailand dan Indonesia, bahkan negara Mat Saleh. Orang putih ni jangan main, dia orang punya persiapan sangat rapi tau kalau nak kuasai sesebuah sukan. Ayuh, kita budayakan sukan squash dan sepak takraw supaya kita bersedia untuk merangkul emas pada Olimpik akan datang. Apa pandangan anda pula? Tuliskan dalam ruangan komen dan jangan lupa repostkan video ini. Oke guys ya, untuk Olimpiade belum ada sepak takraw guys ya. Nah kalau saya pribadi tidak menjadi persoalan ya. Kalau memang sepak takraw ini mau dimasukkan ke dalam salah satu cabang olahraga dari Olimpiade guys ya. Tapi karena syaratnya yang tidak mudah, jadi belum bisa untuk dimasukkan. Dan menjadi harapan di Olimpiade berikutnya 2028 ya, sepak takraw ini bisa dimasukkan dan siapa tahu nanti Malaysia bisa mendapatkan medali emas pertama dari sepak takraw ini guys ya. Amin. Oke, kita lanjut. Gue lagi heran banget kenapa ya kok ada negara yang nggak bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris. Kayak negara sekecil apa sih kok nggak bisa gitu dapetin emas gitu ya. Walaupun emang nggak bisa disetarain dengan King Indo ya, memang mereka negara-negara kecil gitu, cuma apa mereka nggak malu ya, apalagi warganya gitu ngelihat negaranya nggak bisa dapet emas gitu. Ditambah lagi ada satu negara yang memang gue gak kasihan sih, cuma ya oke lah, ada negara yang serumpun dengan kita yaitu di Malaysia. Jadi gue agak merasa terharu aja, bukan terharu, ngerasa iba aja sih ngelihatnya gitu. Mereka negara tetangga kita, serumpun dengan kita, tapi kok nggak bisa dapat emas gitu. Ya walaupun memang nggak bisa disetarain dengan kita gitu. Indonesia terlalu OP untuk disetarain dengan di Malaysia ini gitu. Ya bagaimanapun seharusnya kita juga membela dia gitu. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang punya kenalan panitia Olimpiade Paris di sana, tolong kasih tahu, tolong telepon sekarang juga. Sisain 1 emas untuk di Malaysia ini ya, walaupun gue nggak tahu ya kayak bakal dapetin emas di cabang olahraga apa ya, mungkin bisa dibuat cabang olahraga lain kayak balap karung atau tarik tambang gitu gak apapun lah, yang penting nggak nol banget gitu, dapat emas kayak 1 gitu minimal sama Argentina gitu. Nah ini Argentina, Portugal, aduh Portugal nggak dapat emas sama sekali. Maksud gue gini, gue baru sadar bahwa kenapa timnas atau King Indo kemarin tidak lolos ke Olimpiade Paris. Ternyata ini bukan sebuah kesalahan, tapi ini adalah sebuah kerendah hatian timnas Indonesia. Karena kalau misalkan mereka lolos ke Olimpiade Paris, gue nggak tahu lagi sih bisa ngelihat Argentina kayak gimana di sana. Bakal gemeter atau bahkan dia mengundurkan diri dari Olimpiade Paris. Itu sebuah keresahan gue ya. Mungkin kalian bisa berpendapat lain, cuma sekali lagi tolong jangan sombong, jangan menghina negara-negara yang belum dapat emas, karena ya bagaimanapun juga mereka nggak bisa setara dengan King Indo gitu. Kemampuannya emang agak jauh dengan kita. Mungkin itu aja. Sekali lagi tolong kalau misalkan punya kenalan panitia Olimpiade Paris, kasih tahu warga serumpun dengan kita yaitu di Malaysia belum mendapatkan emas, jadi tolong sisakan 1 emas buat mereka. Mungkin itu aja, sekian. Shut up. Kau tak ada atlet-atlet tu, korang pun tak ada dekat sana. Ni seorang menteri ni kan. Ni menteri ni satu masalah ni. Sekarang kalau kita kritik, kalau kita balon sekarang, panggil polis datang lah. Lepas tu turunkan video lah apa semua. Jadi pemimpin, jadi menteri ni kena berani terima kritikan. Tahu tak?
Yang kau pergi bergambar dengan orang yang mengalahkan atlet daripada Malaysia ni, tu satu hal. Lepas tu kau siap up pula gambar 2-3 keping gambar, tu satu hal. Siap bagi tu caption, oh new fan lah apa semua. Apa hal? Satu Malaysia menyokong semua atlet-atlet kita. Tak kira kalah ke menang ke, kita dah tahu diorang dah buat yang terbaik. Kau ingat senang ke diorang nak sampai kat sana, nak berhadapan dengan orang-orang yang lebih hebat daripada diorang? Tapi diorang ada keyakinan diri, ada semangat. Bukan yang datang sana korang bergambar, oh I ni new fan, oh saya bawa anak bini, oh saya ada kota khas. Oh itulah dia, satu permainan yang cukup cantik yang telah dihidangkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Oh itu kalau berjaya. Ni penasukan ni pun memang minta ni, kau tahu tak? Oh kalau tahu dia, oh itu satu perkara yang amat memalukan bagi seluruh rakyat Malaysia. Beliau bermain seperti tidak ada perasaan semangat cintakan negara, seperti melambangkan lencana di dada. Kalau aku lempang seorang-seorang penasukan ni, betul lah. Am I the only one rooting Malaysia to get a gold medal so that we can celebrate this year's Hari Kemerdekaan with that goal? Please. One goal. Satu bangsa kita satu. Korang perasan tak satu benda? Negara kita kan, Malaysia lah kan, Malaysia. Negara kita hebat dengan sukan yang orang tak kisah pun. Contohnya macam hoki, badminton. Tapi at least kita okey lagi lah. Kita bukan macam US. US adalah negara yang paling shock sendiri. Tak tahu kenapa shock sendiri. US baru-baru ni, dia main American football lawan Japan, kalah. Tu American football, nama pun American football, tapi kalah dengan Jepun. Lepas tu dia orang suka overhype dia orang punya basketball. Sedangkan dalam FIBA World Cup, FIBA Basketball World Cup, dia orang kalah juga. Punyalah canang NBA tu terpaling power gila bapak. Siap yang menang NBA tu world champion. Tu Noah Lai kata, world champion of what? Orang kat UK pun tak kata kalau you menang EPL, you are the best team in the world. Sebab semua orang akan tengok FIFA World Cup. Kalau nak tahu siapa the best, apa pun, respect to Noah Lai. Pun menang by technicality, still, you prove to NBA players who you really are. Olimpiade Rio 2016 merupakan puncak kejayaan yang kurang sempurna bagi atlet badminton Malaysia. Karena 3 wakil Malaysia, yaitu ganda putra, ganda campuran, dan single putra berhasil lolos ke babak final. Namun mimpi untuk mendapatkan medali emas harus tertunda karena pasangan ganda putra dan single putra Malaysia, Lee Chong Wei, harus mengakui keunggulan wakil dari China. Dan ganda campuran Malaysia harus tunduk atas wakil Indonesia, yaitu Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Dan kabarnya sampai saat ini Malaysia tidak pernah mendapatkan medali emas di Olimpiade cabang badminton. Teruntuk pejabat, nah gini nih, kalau mau bikin poster ucapan selamat buat atlet. Jadi ini postingan dari Bu Puan Maharani ya. Kita bisa lihat nggak ada embel-embel ya gambarnya Bu Puan di sini di posternya ya. Kecil pun nggak ada, bahkan memang benar-benar nggak ada. Ini ya respect lah ya. Dibandingkan kemarin tuh ada yang rame-rame gitu ya, dihujat ya, dikritik gara-gara ada fotonya gitu ya. Bahkan beberapa itu ada yang fotonya lebih gede. Kenapa itu penting? Kamu bisa lihat aja tuh ya. Banyak komennya nih bukan ngebahas atletnya, kebanyakan ya. Ya ada sih ada, tapi kebanyakan itu lebih ke desainnya tuh ya. Wah respect ya. Kemudian tuh desainnya kece abis. Oh desainnya 100 bla bla bla. Jadi lebih kepada desainnya. Jadi teruntuk pejabat kalau misalkan bikin poster ucapan selamat ya, ataupun apresiasi atau semacamnya lah ya, itu nggak usah lah gitu ya pakai embel-embel gambar atau bahkan gambarnya segede gaban gitu ya, dan berpikir wah citranya akan bagus nih. Enggak. Citranya malah akan buruk di mata netizen ya, karena perspektif ini udah kuat banget nih. Jadi tolong diubah nih cara berpikirnya ya. Satu-satunya momentum menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita bisa berlinang air mata itu hanya pada saat Indonesia Raya dinyanyikan ketika atletnya menang. Betul. Bahkan kalau orang kan selalu bilang katanya kalau Indonesia Raya itu hanya presiden dan atlet menang. Iya, tapi waktu presiden datang kemana orang nggak nangis nyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi saya alhamdulillah bersama teman-teman di Komite Olimpiade Indonesia itu berkesempatan secara langsung di dekat para atlet itu ketika mereka menang. Itu bait-bait Indonesia Raya aja disebutinnya susah. Kayak udah nahan segala macam perasaan, itu keaduk-aduk semua perasaan untuk menyanyikan lagu Indonesia. Setiap baitnya susah. Dan itu terjadi bukan hanya kepada kita. Kalau Mary sama teman-teman di sini nonton
dan menyaksikan untuk nyanyi Indonesia Raya di rumahnya masing-masing, itu ya pasti bercucuran air mata. Nah itu momentum yang paling mahal. Jadi itu momentum yang paling kita rasakan keindonesiaan kita. Oke guys, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini, bahwa momen yang paling mahal, momen yang menurut saya nilainya sangat sakral guys ya, itu ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya saat para atlet kita menang atau juara guys. Wah, saya pribadi pasti bercucuran air mata ya. Saya nggak tahu harus melukiskan atau menggambarkan perasaan pada saat itu seperti apa ya. Karena sangat mengharukan, sangat membanggakan, dan setiap atlet yang juara pada kejuaraan-kejuaraan yang bergengsi seperti Olimpiade ini guys ya, dapat kita sebut bahwa mereka ini termasuk pahlawan karena mereka mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Mereka membawa nama baik bagi bangsa dan negara kita ya. Jadi sudah berakhir Olimpiade Paris, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya untuk para atlet-atlet kita yang sudah berjuang habis-habisan, yang sudah berjuang begitu gagah perkasa luar biasa. Teristimewa khususnya untuk Fredrik dan juga Rizky yang sudah mempersembahkan medali emas ya. Kita perlu berterima kasih kepada mereka dan juga atlet-atlet yang lain. Kita juga perlu berterima kasih kepada ofisial, kepada pelatih, kepada kru yang sudah mendampingi ya, yang sudah bersama dengan para atlet-atlet kita ini. Mereka telah mempersembahkan kado yang terbaik, yang terindah untuk kita rakyat Indonesia yang sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2024 nanti guys ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi. Oh ya, saya lupa ya, doakan ya, mudah-mudahan Malaysia pada momen-momen atau kesempatan Olimpiade berikutnya mereka juga bisa mendapatkan medali emas, karena mereka belum pernah satu kali pun merasakan itu. Dan kita berharap semoga ya mereka juga bisa merasakan bagaimana perasaan bahagia, perasaan terharu ketika ada salah satu atlet yang bisa mendapatkan medali emas. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.